Sekilas kehidupan Tina berjalan nyaris mulus. Ia mendalami bidang kuliah yang ia sukai dan bertemu pria impiannya di kampus. Lulus dengan nilai yang tinggi, Tina dengan cepat mendapatkan pekerjaan yang ia harapkan selama ini. Kekasihnya juga segera melamar dan mereka menikah setahun kemudian. Kehidupan yang indah baru akan dimulai. Tapi suami Tina ternyata menyimpan sebuah rahasia kelam yang akan menjadi mimpi buruk semua wanita. Christina Marie Tourney lahir pada 17 Maret 1972 di Colorado, Amerika Serikat. Orang-orang memanggilnya Tina. Tak hanya cantik, Tina adalah sosok yang periang, ramah, dan pekerja keras. Kepribadiannya yang hangat dan suka membantu sesama membuatnya bercita-cita untuk menjadi perawat. Selesai SMA, Tina melanjutkan pendidikan keperawatan di Universitas Northern Colorado. Kerja kerasnya membawa Tina lulus dengan nilai yang sangat baik dan dengan cepat mendapatkan pekerjaan sebagai perawat di Northern Colorado Medical Center. Pada awal tahun 1992, Tina menikah dengan John Sandoval, pria yang ia kenal semasa kuliah di Universitas Northern Colorado. Tina berpikir telah menikahi pria impiannya hingga ia menemukan rahasia gelap sang suami. 5 bulan setelah pernikahan, John ditangkap polisi dan divonis penjara selama 5 minggu karena telah menguntit salah seorang wanita yang merupakan rekan kerjanya. Tina kaget luar biasa ketika menemukan fakta bahwa menguntit adalah suatu kebiasaan yang sering dilakukan John. Untuk memuaskan fantasi liarnya, John juga mendobrak masuk ke rumah wanita secara diam-diam, mengintipinya, lalu mencuri celana dalam korbannya. Meski terkejut dengan perilaku menyimpang suaminya, Tina masih memaafkan dan memberi John kesempatan untuk berubah. Pada tahun 1993, John kembali ditangkap karena seorang wanita yang menyadari telah diikuti John melaporkannya kepada polisi. Meski begitu, John mengelak dan berhasil meyakinkan Tina untuk kembali mempercayainya. Memang dasar John lelaki tidak tahu diuntung. Pada tahun 1995, ia kembali ditangkap polisi karena tertangkap basah sedang bersembunyi di lemari pakaian seorang wanita yang ia intipi. Kali ini Tina sudah muak dan memutuskan untuk pergi dari pria aneh itu. Dengan mantap Tina pindah ke sebuah apartemen dan mengajukan gugatan cerai. John menolak gugatan cerai Tina. Ia tidak bersedia untuk menandatangani berkas perceraian dan mengancam akan bunuh diri jika Tina melanjutkan gugatan. Tapi ancaman itu tidak berhasil. Tina mantap ingin bercerai dari John. Pada pertengahan Oktober 1995, Tina meminta saudara perempuannya, Susan, menemaninya bertemu John untuk menyelesaikan beberapa urusan mengenai perceraian. Tapi Susan tidak bisa karena harus bekerja. Tina lalu pergi sendiri dan berjanji akan segera menelpon Susan setelah pertemuan itu selesai. Sudah beberapa jam berlalu sejak Tina bertemu dengan John. Susan merasa khawatir dan meminta ibunya, Mary, untuk memeriksa Tina di apartemennya. Tapi Tina tidak ada di sana. Mary lalu pergi ke rumah bibi John, tempat di mana Tina dan John bertemu terakhir kali. Tapi Tina juga tidak ada di sana. Mary lalu mengintip ke dalam rumah dan menemukan jaket Tina tergeletak di sebuah meja. Mary lantas melaporkan hilangnya Tina ke pihak berwajib. Pada jam 3 pagi, polisi mendatangi rumah bibi John meminta untuk dipertemukan dengan John. Sang bibi menjawab bahwa John tidak ada di rumah. Tapi tiba-tiba terdengar sebuah suara yang cukup keras. Polisi melihat John keluar dari jendela kamarnya dan berusaha untuk kabur. Hari itu John berhasil ditahan. Di dalam mobil John, polisi menemukan kartu kredit Tina, sebuah sekop, senjata api, tali, dan sebuah senter. Sangat mencurigakan, apalagi jari kuku John juga terlihat kotor oleh tanah. Ketika polisi meminta penjelasan, John menolak berkomentar. Polisi sempat memeriksa sebuah pemakaman tempat John bekerja, yaitu Sunset Memorial Gardens. Tapi tanda-tanda keberadaan Tina tidak ditemukan. Polisi kembali melakukan pencarian, tapi mereka masih tidak berhasil menemukan Tina. Walaupun bukti-bukti yang ada secara tidak langsung mengarah kepada John, kasus ini tidak dilanjutkan.
15 tahun berlalu sudah, izin keperawatan Tina yang kadaluarsa tidak pernah diperbarui. Rekening banknya tidak pernah disentuh. Kartu kredit juga pinjaman pendidikannya juga tidak pernah dibayar-bayar. Berdasarkan semua itu, disimpulkan bahwa Tina tidak mungkin masih hidup dan John Sandoval pun ditangkap. Ia didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Sekitar 137 orang yang merupakan mantan korban kuntit John, mantan pacar masa sekolah, dan teman-teman Tina bersaksi bahwa John memang merupakan sosok yang berbahaya. Berdasarkan semua kesaksian itu, John dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi pada 2016, keputusan itu dibatalkan dan sidang keduanya diadakan. Beberapa minggu sebelum sidang kedua dibuka, John membuat suatu penawaran. John mengatakan bahwa ia akan memberitahu lokasi Tina dikuburkan. Tapi ia minta supaya hukumannya diringankan. Hal ini disetujui. John lantas memberitahukan lokasi di mana ia menguburkan tubuh istrinya itu. Tubuh Tina dikuburkan di lokasi pemakaman tempat ia bekerja dahulu, yaitu Sunset Memorial Gardens. Tubuhnya dikubur cukup dalam di bawah kuburan seorang veteran. Puluhan tahun lalu John sudah memperhitungkan bahwa polisi pasti akan mencari tubuh Tina di sana. Maka ia pun menguburkan tubuh Tina di tempat yang sangat dalam dan jauh dari jangkauan. Atas kesepakatan yang dibuat John dengan pihak berwenang, pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 25 tahun.